Assalamualaikum sahabat Monet Kreatif. Bayangkan rezeki nomplok, TKI ini menemukan bule hamil di tempat sampah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Namanya Dimas, usia 27 tahun, pria asal Sukabumi yang merantau ke Rusia sebagai tenaga kerja Indonesia. 2 tahun sudah ia menetap di Murmansk, bekerja sebagai teknisi pendingin di sebuah bengkel kecil milik Boris yang keras kepala. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk sekadar menyambung hidup dan mengirim sedikit rupiah ke kampung halaman. Dimas bukan orang yang banyak bicara di negeri asing. Dengan cuaca ekstrem dan bahasa yang memusingkan, ia lebih memilih diam dan mengamati. Setiap pagi ia menyusuri jalan bersalju dengan langkah cepat, mengenakan jaket tebal usang dan syal rajutan. Hidupnya datar, sepi, dan penuh rutinitas. Hari-harinya bergulir sama. Pagi ke bengkel, malam pulang ke kamar kontrakan kecil di lantai 3 bangunan tua. Tak ada teman dekat selain Mikhail, bos bengkel yang kadang mengajaknya minum teh. Setelah jam kerja, Dimas bukan siapa-siapa. Ia hanyalah satu dari ribuan pekerja asing yang nyaris tak terlihat di mata warga lokal. Tapi meski jauh dari keluarga dan hidup pas-pasan, Dimas tak pernah mengeluh. Ia menyimpan keyakinan sederhana. Selama bisa hidup jujur dan tidak merepotkan orang lain, semuanya akan baik-baik saja. Musim dingin tahun itu lebih kejam dari biasanya. Salju turun tanpa henti selama 3 hari berturut-turut, membuat jalan-jalan membeku, dan orang-orang enggan keluar rumah kecuali benar-benar perlu. Hari itu Dimas pulang lebih lambat dari biasa karena harus memperbaiki sistem pendingin sebuah restoran yang rusak parah. Langkahnya terhenti saat melewati gang sempit dekat kontainer sampah besar di belakang toko tua. Ada sesuatu yang membuatnya melirik sekilas dan kemudian berhenti total. Di balik tumpukan kardus dan plastik, tampak sosok manusia tergolek diam. Dimas mendekat, mengira itu mungkin gelandangan. Tapi saat ia melihat lebih jelas, tubuhnya menegang. Seorang wanita muda berambut pirang kotor dan mengenakan jaket tipis terbaring membeku. Perutnya tampak membuncit, jelas tengah hamil. Wajahnya pucat dan napasnya pelan, nyaris tak terdengar. Tanpa pikir panjang, Dimas melepas jaketnya dan membungkus tubuh wanita itu. Ia tak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau kenapa bisa terdampar di situ. Yang ia tahu, ia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Dalam diam, Dimas mengangkat tubuh wanita itu dengan susah payah. Langkahnya gontai menerobos salju menuju kontrakan. Ia tidak sadar bahwa hidupnya yang tenang dan datar akan berubah total. Malam itu, tubuh wanita itu terasa ringan. Tapi langkah Dimas terasa berat saat menapaki tangga kontrakan tua yang licin karena salju di dalam kamar. Ia letakkan tubuhnya di atas kasur satu-satunya yang biasa ia tiduri sendiri. Dimas membuka jaket tipis wanita itu dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut hangat, lalu menyalakan pemanas listrik seadanya. Wajah wanita itu pucat, rambut pirangnya kotor dan kusut. Tapi yang paling membuat Dimas khawatir adalah perutnya yang membesar. Jelas sedang hamil besar. Nafasnya lemah, tapi masih ada. Dimas buru-buru merebus air, menyeduh teh, dan menunggui dengan cemas. Setelah hampir 1 jam, wanita itu mulai sadar. Kelopak matanya terbuka perlahan, ia tampak kebingungan. Matanya menjelajah ruangan kecil itu sebelum berhenti pada wajah Dimas. "Hey, you're safe," ucap Dimas pelan. Dengan aksen Indonesia yang kental, wanita itu tidak menjawab. Matanya bergerak cepat, gelisah, lalu mengerutkan kening seolah mencoba mengingat sesuatu. Dimas mencoba bertanya dengan bahasa Inggris sederhana. "Do you remember your name?" Diameter, lalu gelengan pelan. Perempuan ini bukan hanya tersesat, ia kehilangan ingatan. Dimas memberinya teh hangat dan wanita itu menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tampak takut, bingung, dan kelelahan.
Malam itu mereka tidak bicara banyak. Dimas tidur di lantai, memberi kasurnya untuk wanita itu. Saat hendak mematikan lampu, ia menoleh dan berkata pelan, "Boleh aku panggil kamu Maya?" Wanita itu menatap sejenak lalu mengangguk pelan. Nama itu seperti nyaman di telinganya, meski ia sendiri tak tahu kenapa. Esoknya, Dimas mencoba membujuk Maya ke rumah sakit, tapi Maya menolak dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia hanya memeluk perutnya, seolah itu satu-satunya hal yang tersisa darinya. Dimas yang tak ingin membuatnya stres memilih mengalah. Hari-hari berikutnya, Maya lebih tenang. Ia masih tak banyak bicara, tapi mulai menunjukkan senyum. Saat Dimas membawakannya makanan hangat atau menceritakan tentang Indonesia, ada keheningan yang mulai terasa akrab di antara mereka. Dimas tahu ia tengah berada di persimpangan antara rasa tanggung jawab dan perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan tanpa izin. Sudah 5 hari sejak Dimas menemukan Maya, salju masih turun setiap pagi dan suhu tetap menusuk tulang. Tapi kamar kecil itu kini tak lagi terasa sesepi dulu. Ada napas lain, ada suara pelan, ada detak kehidupan yang pelan-pelan mengisi ruang yang dulu hanya diisi suara detik, jam, dan denging pemanas tua. Maya mulai lebih aktif. Meski ingatannya masih kabur, ia mulai melakukan hal-hal kecil. Merapikan tempat tidur, mencuci piring, bahkan mencoba membuat teh. Dimas tak menyuruh, tapi Maya seperti ingin membalas kebaikannya. Atau mungkin itu cara dia merasa berguna. Dimas sendiri kini lebih banyak meluangkan waktu di rumah. Ia meminta cuti sehari dari bengkel. Beralasan sakit, padahal hatinya tak tenang meninggalkan Maya sendiri. Ia tahu ini tak bisa terus-menerus. Tapi untuk sekarang ia hanya ingin memastikan wanita itu baik-baik saja. Malam-malam mereka diisi percakapan singkat. Dimas menceritakan masa kecilnya di kampung sawah, hujan deras, bau kayu bakar. Maya mendengarkan, kadang tersenyum. Kadang ia bercerita tentang laut biru yang samar-samar muncul di benaknya, musik klasik yang terasa familiar, dan rasa takut yang tak ia mengerti. Semua terpotong-potong seperti puzzle tanpa petunjuk. Suatu hari, saat Dimas pulang dari bengkel dengan roti hangat dan sup kalengan, ia menemukan Maya duduk di depan jendela kecil menatap salju yang turun perlahan. "Kamu merasa bayi itu bergerak?" tanya Dimas sambil menaruh roti di atas meja. Maya mengangguk pelan. "Dia menendang," katanya, suara pelan tapi jelas. Dimas tersenyum, artinya dia kuat. Maya menoleh, menatap Dimas dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya malam itu. Bukan takut, bukan bingung, tapi hangat. "Kalau nanti ingatanku nggak pernah kembali, kamu akan tetap di sini?" tanyanya. Dimas terdiam. Pertanyaan itu seperti dilemparkan ke lubuk hatinya yang paling dalam. "Aku nggak tahu, tapi aku juga nggak bisa ninggalin kamu begitu aja," jawabnya. Jujur, Maya tersenyum. Bukan senyum lebar, tapi cukup untuk membuat dada Dimas terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang tumbuh liar. Ia tidak tahu apakah itu cinta atau hanya empati. Tapi ia tahu Maya bukan lagi sekadar tamu tak dikenal. Ia sudah menjadi bagian dari hidupnya. Hari itu udara lebih dingin dari biasanya. Angin membawa salju halus yang turun pelan seperti abu. Dimas baru saja pulang dari bengkel ketika menemukan Maya duduk diam di lantai memandangi selembar kertas kusut yang entah dari mana asalnya. "Apa itu?" tanya Dimas melepas sepatu dan menggantung jaketnya yang basah oleh salju. Maya mengangkat wajah. Matanya tampak kosong. "Aku menemukannya di saku jaketku," ucapnya pelan. Ia menyodorkan kertas itu. Dimas membukanya pelan. Tulisannya tangan dalam bahasa Inggris pendek tak lengkap, hanya sebaris kalimat. "Jika sesuatu terjadi padaku, silakan berhati-hati untuknya." Tak ada nama, tak ada alamat, hanya kalimat itu. Dingin menyusup ke dada Dimas, bukan karena suhu, tapi karena bayangan kemungkinan buruk yang muncul dalam pikirannya. "Hei," tanya Dimas. Maya mengusap perutnya perlahan. Mungkin maksudnya bayi ini. Sejak malam itu, Dimas tidur lebih gelisah. Kalimat itu seperti membebani pikirannya. Ia mulai berpikir lebih jauh. Siapa yang menulis surat itu? Apakah anak kabur dari seseorang atau lebih parah? Apakah ada yang mencoba mencelakainya? Sementara itu, keintiman kecil antara Dimas dan Maya terus tumbuh.
Bukan lewat pelukan atau kata manis, tapi lewat hal sederhana. Sup yang dimasak dengan hati-hati, handuk hangat di pagi hari, atau duduk berdampingan tanpa bicara. Tapi di balik semua itu, Dimas mulai dihantui rasa takut. Ia merasa melangkah ke wilayah yang tak ia mengerti. Ini bukan sekadar menolong orang asing. Ini menyangkut nyawa dua, bahkan Maya dan anaknya. Suatu malam, Maya mengalami kontraksi ringan. Dimas panik. Ia ingin segera membawanya ke rumah sakit. Tapi Maya menolak keras. Ketakutannya seperti meledak. Ia bahkan menangis sambil berkata, "Jangan bawa aku ke sana, aku takut mereka ambil anakku." Dimas tak mengerti, tapi ia bisa merasakan ketulusan ketakutan itu. Ia mencoba menenangkan Maya lalu duduk di sampingnya sampai ia tertidur. Malam itu, Dimas memutuskan satu hal. Apapun masa lalu Maya, ia akan tetap di sisinya. Karena saat dunia menutup pintu, bagi Maya, ia ingin menjadi satu-satunya yang membiarkan jendela terbuka. Di luar, salju turun makin deras. Tapi di dalam ruangan kecil itu, kehangatan tumbuh pelan seperti benih yang keras kepala menembus beku. 3 minggu berlalu sejak Maya ditemukan. Dimas kini terbiasa dengan kehadirannya. Ia mengatur ulang rutinitas, bekerja setengah hari, lalu pulang cepat untuk memastikan Maya baik-baik saja. Wajah Maya kini lebih segar, pipinya mulai berwarna. Tapi kebahagiaan kecil itu terusik oleh sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Kenyataan luar. Suatu pagi, saat Dimas membuang sampah, ia bertemu dengan penjaga bangunan yang menatapnya curiga. Pria paruh baya itu menunjuk jendela kamar Dimas dan berkata dalam bahasa Rusia, "Cepat, perempuan itu bukan dari sini, banyak yang bertanya." Dimas pura-pura tak paham, tapi hatinya menegang. Di dalam, Maya duduk di lantai sambil memijat kakinya yang mulai bengkak. "Orang-orang mulai bertanya," kata Dimas. Maya menatapnya penuh cemas. "Aku bisa pergi kalau kamu mau." Dimas menggeleng cepat. "Bukan itu maksudku, tapi kita harus lebih hati-hati." Kekhawatiran itu makin membesar saat Dimas melihat berita di TV Rusia tentang seorang turis asing yang hilang, seorang wanita hamil. Ciri-cirinya mirip Maya. Tidak disebutkan nama, hanya identitas belum jelas dan kemungkinan korban kekerasan atau perdagangan manusia. Reza merasa perutnya melilit. Mungkinkah Maya adalah bagian dari kasus yang lebih besar? Ketika Dimas menunjukkan berita itu, Maya tampak terguncang. Tangannya gemetar, tapi bukan karena kaget, melainkan seperti sesuatu dalam dirinya mulai teringat. Aku pernah melihat pelabuhan," gumamnya. "Suara laki-laki, dia marah. Aku lari, ada darah." Dimas menatap Maya lekat-lekat. Luka yang tertanam dalam ingatannya perlahan terkuak, tapi semua masih kabur, seperti mimpi buruk yang terpotong-potong. Situasi makin rumit saat kontrakan mereka didatangi 2 pria tak dikenal yang mengaku dari kantor keamanan kota. Mereka mengetuk keras, menanyakan izin tinggal dan siapa saja penghuni di dalam. Dimas menjawab hati-hati, mengatakan ia tinggal sendiri. Para pria itu tak langsung percaya, tapi pergi sambil menatap curiga. Setelah itu, Dimas mengajak Maya bicara serius. "Kalau mereka datang lagi, kamu harus sembunyi. Aku nggak tahu siapa mereka, tapi ini bisa berbahaya." Maya menunduk lalu menggenggam tangan Dimas. "Aku percaya sama kamu." Kepercayaan itu seperti pisau bermata dua, menghangatkan sekaligus menekan. Dimas sadar, ia tak hanya menjaga perempuan asing. Ia kini berdiri di antara batas hukum dan nurani, kenyamanan dan kebenaran masa lalu Maya dan masa depan anak mereka. Hari itu salju mulai mencair. Sisa-sisa es yang menempel di atap mulai jatuh satu persatu, menciptakan suara kecil seperti ketukan jarum. Musim semi belum tiba, tapi udara sudah tidak sekejam minggu-minggu sebelumnya. Namun bukan cuaca yang mengubah segalanya hari itu, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ingatan Maya terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dan matanya liar, seperti baru lepas dari mimpi buruk. Dimas yang tidur di lantai langsung bangun dan mendekat. "Ada apa?" tanyanya panik. Maya memejamkan mata, lalu membuka perlahan. "Aku ingat sesuatu. Namaku bukan Maya. Aku Elin."
Nama itu mengambang di udara seperti rahasia yang lama dikunci rapat. Elin mulai menangis. Aku dari Swedia. Aku ke Rusia karena pacarku. Dia bilang ingin memulai hidup baru. Tapi ternyata dia bawa aku ke sini untuk dijual. Dimas menatap Elin tanpa berkedip. Aku kabur waktu dia bertengkar dengan orang lain. Dia memukul aku. Aku jatuh. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa. Elin memegang perutnya. Dia bukan ayah anak ini. Ini dari sebelumnya. Tapi dia bilang anakku bisa dijual juga. Aku takut. Dimas terdiam lama, kepalanya dipenuhi kekacauan. Elin bukan orang hilang biasa. Ia korban perdagangan manusia. Dan yang lebih parah, seseorang mungkin masih mencarinya. Hari itu juga Dimas mengajak Elin pergi. Mereka berpindah ke rumah Mikhail, bos bengkel yang pernah berhutang budi padanya. Mikhail mengizinkan mereka tinggal sementara di loteng kecil di atas bengkel. Namun semuanya sudah berubah. Elin kini tahu siapa dirinya. Ia bahkan meminta Dimas mencarikannya ke kedutaan Swedia. Tapi Dimas tahu, begitu Elin melapor, segalanya akan keluar ke publik. Siapa ia, kenapa di Rusia, dan siapa pria yang ingin menjualnya. Malam itu, Elin berkata, "Mungkin aku harus menyerahkan diri dan melapor biar semua ini selesai." Dimas mengangguk pelan, tapi hatinya terasa hampa. Ia tahu jika Elin melapor, hidup mereka tak akan pernah sama. "Kalau kamu pergi, aku masih bisa lihat kamu lagi," tanya Dimas pelan. Elin menatap Dimas lama. "Kalau takdir mengizinkan. Tapi Reza, kamu udah selamatin aku. Aku nggak akan lupa itu." Note, original retained essence. Dan malam itu, sebelum tidur, untuk pertama kalinya mereka berpelukan dalam diam. 2 hari setelah Elin menyerahkan diri ke kedutaan Swedia, Dimas kembali sendirian ke kontrakan. Ruangan itu kosong sunyi, hanya menyisakan bekas lipatan selimut dan secangkir teh yang belum sempat dicuci. Di sanalah Elin pernah duduk memandangi salju dengan tangan memegang perutnya. Pihak kedutaan merespons cepat. Elin dibawa untuk mendapat perlindungan hukum dan perawatan medis. Polisi Rusia juga terlibat. Mantan kekasihnya ditangkap di kota lain berdasarkan keterangan Elin. Berita tentang kasus itu muncul sekilas di koran. Dan Dimas membacanya diam-diam di bengkel tanpa komentar dari siapapun. Elin sempat menelepon sekali. Suaranya tenang, tapi terdengar seperti menahan banyak hal. "Aku akan kembali ke Swedia sebentar. Mereka ingin aku bersaksi. Tapi setelah semua selesai, kalau kamu masih di sana, aku ingin kembali." Dimas hanya tersenyum di seberang telepon. "Aku akan tetap di sini. Bengkel masih butuh orang yang bisa memperbaiki kulkas tua." Waktu berjalan, musim semi datang dan Murmansk mulai berubah warna. Salju mencair, bunga liar tumbuh di pinggir jalan. Dimas kembali hidup sendiri tapi tak lagi merasa sepi. Di dinding kontrakan, ia menyimpan kertas kecil bertuliskan nama Elin, sebagai pengingat bahwa ia tak lagi sendiri. 3 bulan kemudian, Elin benar-benar kembali. Ia muncul di depan bengkel dengan perut yang lebih besar dan tas ransel kecil di pundaknya. Dimas terpaku. "Aku udah selesai bersaksi, sekarang aku bebas. Kalau kamu masih mau aku di sini," katanya pelan. Dimas tertawa kecil lalu membuka pintu bengkel. "Masuk, tapi jangan duduk di meja kerja, itu tempat suci." Beberapa minggu setelah itu, mereka menikah secara sederhana, hanya di kantor sipil, disaksikan Mikhail dan 2 temannya dari bengkel. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta, tapi ada tawa, air mata, dan pelukan hangat. Dimas dan Elin memulai hidup baru. Anak mereka lahir di musim gugur. Seorang laki-laki kecil bermata abu-abu. Mereka menamainya Davin, gabungan dari Dimas dan Elin. Mereka bukan pasangan sempurna. Masa lalu mereka penuh luka, tapi mereka saling memilih, bukan karena terpaksa, melainkan karena rasa yang tumbuh dalam kebenaran. Bukan ilusi di negeri asing yang dulu asing pula bagi keduanya. Mereka membangun rumah bukan dari dinding dan atap, tapi dari kepercayaan, keberanian, dan kasih yang tumbuh di tengah dingin.